Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Putranto dari Universitas Cyber Asia, jurusan manajemen. Pada kali ini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban UAS dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Tiga produk utama yang diperdagangkan di pasar modal dan contoh nyatanya adalah satu, saham atau stok. Definisinya adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Investor mendapat keuntungan dari dividen dan kenaikan harga saham atau capital gain. Contohnya di Indonesia adalah BCA dengan kode BBCA, yaitu saham blue chip dengan likuiditas yang tinggi. Selanjutnya ada PT Telkom Indonesia dengan kode TLKM, yaitu saham BUMN di sektor telekomunikasi yang paling tinggi. Selanjutnya ada PT GoTo, Gojek Tokopedia terbuka dengan kode GoTo, saham teknologi. Selanjutnya nomor 2 adalah obligasi atau bonds. Definisinya adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Investor mendapat bunga atau kupon dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Contohnya tadi Indonesia adalah obligasi pemerintah atau surat utang negara. FR 0075 sebagai obligasi negara dengan kupon tetap. Selanjutnya ada obligasi korporasi, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan rating tinggi, yaitu INDF 03. Nomor 3 adalah reksadana atau mutual fund. Definisinya adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi atau MI, terdiri dari campuran saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Contohnya di Indonesia adalah reksadana saham, Sukorinvest Equity Fund berfokus pada saham-saham unggulan BEI. Reksadana pendanaan tetap yaitu Dana pendanaan tetap, investasi di obligasi yang berkualitas. Reksadana pasar uang itu BNI Dana Kas untuk investasi jangka pendek dengan resiko yang rendah. Selanjutnya adalah permasalahan korupsi dalam konteks ilmu politik dan menurut saya. Dalam konteks ilmu politik, penyebab korupsi adalah struktur kekuasaan terpusat. Sistem politik yang tidak terdesentralisasi memudahkan penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Budaya patron klien atau hubungan balas budi antara pejabat dan pengusaha memicu suap. Contohnya di suatu lokasi, seorang pengusaha agar untuk melancarkan usahanya mereka menyuap kepala daerah di daerah tersebut. Nah, kita tahu banyak tentang itu. Yang selanjutnya adalah lemahnya pengawasan. Lembaga anti korupsi seperti KPK sering menghadapi intervensi politik dan menyebabkan masyarakat bertanya-tanya dengan berita politik atau berita yang berhubungan dengan KKN di televisi. Permasalahan korupsi dalam konteks ilmu politik dan yang menurut saya adalah untuk upaya mengatasi korupsi adalah reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik atau e-government untuk mengurangi interaksi langsung yang rawan suap, pendidikan anti korupsi yaitu kurikulum integritas sejak sekolah dasar hingga perguruan yang tinggi. Nomor 3 ada perlindungan whistleblower, itu memberikan jaminan keamanan bagi pelapor korupsi. Transparansi anggaran, itu platform terbuka seperti Open Budget Index untuk memantau penggunaan dana negara. Selanjutnya adalah yang terakhir, hukuman yang tegas, tidak hanya hukuman penjara tapi juga denda besar dan pencabutan hak politik. Contoh nyata di sini ya sudah jelas pasti kasus korupsi EKTP yang menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah. Contoh nyata selanjutnya adalah keberhasilan Singapura memberantas korupsi melalui independensi lembaga anti korupsi CPI dan gaji pejabat yang tinggi. Soal yang ada di UAS selanjutnya adalah hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Pendapat yang pro demokrasi yaitu stabilitas politik dan investasi. Demokrasi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak properti sehingga menarik investasi asing. Contoh negara demokrasi seperti Jerman dan US memiliki ekonomi yang stabil karena sistem hukum yang transparan. Faktor selanjutnya adalah inovasi dan kebebasan berpikir. Kebebasan berekspresi mendorong kreativitas dan kemajuan teknologi yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, akuntabilitas pemerintah. Pemilu dan check and balance mencegah korupsi dan kebijakan ekonomi yang merugikan. Pendapat yang menentang atau kritik terhadap demokrasi, yaitu keputusan lambat karena birokrasi. Proses demokrasi seperti debat kebijakan bisa memperlambat pembangunan ekonomi. Contohnya adalah Cina yang otoriter, lebih cepat membangun infrastruktur daripada India yang demokrasi. Populisme dan kebijakan jangka pendek, yaitu pemerintah demokratis cenderung mengambil kebijakan populis seperti subsidi besar-besaran yang tidak berkelanjutan.
ketimpangan tetap ada, yaitu demokrasi tidak otomatis mengurangi kesenjangan ekonomi. Contoh Brasil dan Filipina tetap memiliki ketimpangan yang tinggi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.